Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Putri. Saya dari kampus Tikes Geraha Edukasi Makassar. Saya ambil jurusan keperawatan S1. Di sini saya akan menerapkan atau memberikan pemateri untuk anak-anak SD tentang simbol-simbol Pancasila dan pengertian Pancasila. Permisi, hai adik-adik, selamat pagi. Hai. Adik-adik, bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sebelum kita memulai akses pembelajaran kita, di sini perkenalkan ya. Di sini adik-adik bisa memanggil kakak dengan kakak Putri, ya. Dan kakak dari kampus Tikes Edukasi Makassar, Geraha Edukasi Makassar. Di sini kakak akan memberikan materi buat adik-adik dengan bertema itu pengertian Pancasila dengan simbol-simbol Pancasila. Sebelum kita memulai, kakak mau bertanya di sini, adik-adik tahu tidak lambang dari negara Indonesia itu lambang apa? Garuda. Iya. Jadi adik-adik udah tahu ya dan udah paham ya kalau negara Indonesia itu mempunyai lambang, yaitu lambang negara Indonesia, kan? Jadi di sini kakak punya gambar itu ini, ya kan? Terlebih dahulu kakak akan bertanya, bisa lihat semuanya? Bisa. Bisa ya, adik-adik ya. Jadi di sini kakak akan bertanya, burung Garuda kepalanya ini menoleh ke sebelah mana? Siapa yang tahu? Saya. Oke. Siapa nama dengan adik siapa? Noke. Iya, adik Noke. Burung Garuda kepalanya menoleh kemana, adik? Kanan. Oke, baik. Jadi adik-adik harus ingat ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini di burung Garuda ini kan terdapat berapa helai leher burung pada burung Garuda? Siapa Saya. yang tahu? Oke, iya, dengan adik siapa? Adik Vio. Oke, adik Vio. Berapa adik? 45. Oke, baik. Jadi adik-adik harus ingat dan harus tidak boleh dilupakan bahwa di lambang negara Indonesia terdapat burung Garuda dan mempunyai 45 helai pada burung Garuda. Terus kakak mau bertanya lagi di sini, berapakah sayap burung Garuda? Saya Kak, Oke, dengan adik siapa? adik Ian. Oke, adik Ian. Berapa adik Ian? Saya sebelah kiri ada 17, sebelah kanan 17, Oke. 17 semua. Oke, makasih. Ya, adik-adik harus ingat ya, di burung Garuda terdapat sayap sebelah kanan 17 dan sayap sebelah kiri juga 17, ya kan? Adik-adik harus ingat ya. Terus kalau di dalam helai di bulu perisai, siapa yang bisa jawab? Saya, Kak. Oke, berapa, Dek? 19. Oke, dengan adik siapa tadi? Jojon. Oke, bisakah bertepuk tangan buat adik Jojon? Jadi adik-adik harus ingat ya, di perisai pada burung Garuda terdapat 19 bulu pada burung Garuda. Dan yang terakhir, kakak mau tanya lagi, berapakah helai pada ekor Saya, bulu? Oke, dengan adik siapa? Yafet. Oke, dengan adik Yafet ya. Adik Yafet bisa menjawab? Jumlah 8. Oke, benar sekali. Bisa kita tepuk tangan. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah menjawab. Jadi di sini di dada burung Garuda itu terdapat beberapa simbol, yaitu dari simbol pertama, simbol kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, di sini kakak akan masuk ke simbol pertama. Kakak bisa minta satu orang untuk maju untuk memegang ini. Oke. Siapa? Adik Yafet ya? Yafet. Bisa maju dulu untuk pegang ini aja. Oke, pegang kayak gini saja ya, Adik ya. Oke, ya. Kita bisa lihat ya di sila pertama, yaitu simbol. Kita lanjut ya. Di dada burung Garuda terdapat simbol-simbol, ada simbol kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas, rantai dan bintang. Ya kan, ada bisa lihat kan di sini ada. Di sini kakak akan menjelaskan satu-satu makna dari simbol-simbol tersebut. Jadi di sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
Ya kan, betul kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Dia bersimbol bintang. Ya kan? Dia bersimbol bintang itu artinya sila pertama itu mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contohnya, kita itu harus bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Itu terdapat di sila pertama, ya kan? Terus sila kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, ya kan? Jadi masing-masing agama, ya kan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Terus yang kedua, menghormati agama orang lain. Jadi di sini kan semua agama, ada Ian agama apa ya? Kristen. Ya, Kristen, Islam, Islam, Hindu. Hindu, dan ada? Katolik. Nah, iya, bagus ya. Jadi di sini kan percampuran agama. Jadi kita sebagai sesama manusia, kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Jadi kita harus saling mengasihi. Terus ada lagi tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, ya kan? Terus yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah makan, ya kan? Kita harus bersyukur kita sudah bisa diberikan rezeki yang banyak biar kita bisa makan. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Semua contoh itu terdapat di sila pertama yang berbunyi, Adevio bisa menjawab? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pintar. Ya. Dan sekarang kita masuk ke sila kedua. Sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan rantai, ya. Adian dan ini bisa lihat kan? Ya. Ya, kalau sila kedua itu dilambangkan rantai yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua mengajak kita untuk bersikap saling mencintai manusia. Contohnya itu seperti membantu korban bencana alam. Jadi ketika teman atau saudara kita yang lagi terkena musibah, entah itu musibah apa, contohnya kayak bencana alam, kita harus peduli terhadap teman kita, ya. Terus yang kedua, tidak berbuat kasar kepada orang lain, ya. Jadi di sini kita harus saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, tidak boleh berbuat kasar. Terus bersikap sopan kepada orang tua. Ya, kakak mau tanya dulu, di sini siapa yang suka melawan orang tua? Pasti banyak ya dari antara kalian, ya. Itu tidak boleh, ya. Itu akan kenal pasal, ya kan? Tetapi di sini diajarkan untuk saling harus sopan kepada orang tua, ya adik-adik. Terus membantu adik belajar, ya. Terus yang terakhir, menolong teman yang kesulitan. Jadi kalau andai kata si Ian lagi kesulitan, ya kan, mungkin si Noke bisa membantu, ya kan. Nah, itu terdapat, semua contoh itu terdapat di sila ke nomor 2, ya kan. Ya, lambangnya itu ya rantai, ya. Terus kita masuk ke sila ketiga. Sila ketiga itu siapa yang tahu bunyi sila ketiga itu apa? Persatuan Oke. Indonesia. Oke, pintar sekali ya. Ayo yang laki-laki harus semangat ya, tidak boleh kalah sama cewek. Itu berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya, Noke tahu lambangnya? Tahu? Tahu. Ya apa? Pohon beringin. Iya, pintar. Terima kasih. Ya, jadi adik-adik harus ketahui bahwa sila ketiga berbunyi ketuhanan yang Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Ini, ya kan? Ya, di sini berbunyi itu sila ketiga mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Jadi di sini ada contohnya. Harus mencintai dan menggunakan barang buatan Indonesia. Kita harus mencintai barang buatan Indonesia, jangan mencintai barang buatan orang lain seperti mungkin Jepang, Korea, atau itu tidak boleh, ya. Kita harus mencintai Indonesia. Terus yang kedua adalah bermain dengan rukun, ya kan. Pasti dari antara kalian kalau pasti ada yang bermain pasti suka berantem gitu, ya. Itu tidak boleh, ya. Kita harus rukun sesama teman. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, ya kan, tidak boleh terlambat. Kalau guru-guru kadang kan ini kan bilang kalau harus masuk jam sekian, adik-adik juga tidak boleh
terlambat untuk mengikuti upacara tersebut. Terus ada juga yang berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama, kayak yang tadi kakak jelaskan di sila pertama, ya kan? Harus saling, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Terus yang terakhir, melestarikan budaya daerah, ya kan? Kakak boleh tahu Ade Ian berasal dari daerah mana? Ambon. Kalau Ade Noke? Tepa. Kalau Ade Vio? Tepa. Kalau Ade Jojo? Ambon ya? Ambon. Kalau Ade Tuan, oke, ya. Jadi kan di sini kan banyak berbeda-beda suku. Jadi kita harus saling mencintai. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi adat Ambon, adat Tepa dan adat mana? Ambon dan Tual juga kan pasti ada. Nah, itu kita harus melestarikan ya. Pokoknya tidak boleh lupa. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dilambangkan dengan kepala Banteng. Oke, pintar adik-adik. Ya, contohnya itu adalah menyampaikan pendapat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, terus berdiskusi atau kerja kelompok, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, saling menghargai pendapat. Jadi ketika mungkin Ade Vio dia memberikan pendapat, kalian berempat itu harus menghargai pendapat yang diberikan kepada Ade Vio. Dan yang terakhir, sila kelima. Siapa yang tahu bunyi dari sila kelima? Oke, Keadilan Ade Vio. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bisa beri tepuk tangan, applause buat Ade Vio. Oke. Ya, di situ dilambangkan. Ian tahu? Ade Ian? Sini. Bisa tahu? Kapas dan Oke, pintar ya. Di sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan padi dengan kapas. Ya, contohnya itu seperti tidak berbuat curang kepada orang lain, tidak boros dan suka menabung. Ini kayaknya kalau kakak lihat ini di adik-adik ini paling suka boros ya, paling buat ini ya main-main game ya kan, suka main PS kan. Nah itu tidak boleh, yaitu harus menabung. Terus bergotong royong membersihkan kelas. Jadi kalau seandainya adik-adik disuruh sama bapak ibu guru untuk membersihkan kelas, jangan hanya cuma satu, ya kan? Adik-adik semua juga harus bergotong royong untuk membantu. Terus menghargai hasil karya orang lain, dan yang terakhir melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi di sini dari semua sila-sila tersebut, apakah ada yang adik-adik kurang mengerti? Tidak apa-apa kalau ada yang belum mengerti, adik-adik bisa bertanya kepada kakak ya. Silakan udah ada. Terima kasih untuk wakilnya. Jadi adik-adik sudah ingat ya, di burung Garuda ini 45 helai bulu, pada sayap 17, pada perisai 19, dan pada ekor 8, ya kan adik-adik. Jadi di sini adik-adik sudah bisa paham tentang Pancasila yang tadi kakak beritahu? Sudah. Ya. Jadi di sini kakak akan memberitahukan. Ya adik-adik, kita lanjut ya. Di sini berarti kakak akan menjelaskan pengertian tentang negara Indonesia adalah yang tadi sudah disebutkan oleh adik-adik adalah burung Garuda. Nah, burung Garuda Pancasila itu adalah lambang Indonesia dengan semboyan. Siapa yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, benar adik-adik ya, pintar sekali. Dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia ini berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah Kanan. Oke, pintar. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda Tetapi Satu jiwa. dalam satu jiwa. tetap Satu jiwa. Oke, benar adik ya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dan memberikan materi kepada adik-adik. Sekian dan terima kasih. Ya.